Boleh diikuti doa dulu. Baik, bismillah teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, sebelum dimulai ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Ada yang tahu nggak materi hari ini itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa baca di depan? Surat pekerjaan. Surat pekerjaan. Oke, terus ada yang bisa jawab ini? Bayangkan Anda adalah seorang manajer HRD. Dokumen apa yang pertama kali Anda baca saat ada orang yang melamar pekerjaan? Mengapa dokumen itu sangat penting? Ada yang bisa jawab? CV. Selain CV, ada lagi jawaban lain? Surat pekerjaan, Bu. Surat pekerjaan. Mengapa dua dokumen itu tadi, CV dan surat pekerjaan itu penting? Biar KM itu bisa menilai kinerjanya. sama track recordnya lulusan mana. Oke, keren Dio. Selanjutnya ada yang tahu apa itu surat tawaran pekerjaan nggak? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Itu Bu, surat pekerjaan itu surat yang isinya kayak permohonan kita untuk melamar pekerjaan. Di surat itu tuh nanti ada kantor atau perusahaan yang kita tuju gitu. Oke, betul nggak? Nah, benar ya tadi saya bilang surat tawaran pekerjaan itu surat resmi yang ditulis untuk mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Jadi kalau misalkan besok kita udah lulus dari SMA ini, kita tahu pekerjaan, kita harus pakai surat tawaran pekerjaan. Nah, mungkin ada yang tanya apa sih bedanya surat tawaran pekerjaan sama surat biasa, mungkin surat izin atau surat yang lainnya. Itu ada ciri-ciri dari surat tawaran pekerjaan. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang baku dan formal. Jadi dalam surat tawaran pekerjaan itu nanti bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa sehari-hari yang kita gunakan dalam percakapan dengan teman-teman kita. Yang kedua ada strukturnya sistematis. Nanti ada tempat, ada pengenalan diri kita dengan dari riwayat diri kita. Nanti struktur di belakang akan kita pelajari juga. Yang ketiga ada informasi yang kita berikan dalam surat tawaran pekerjaan itu jelas dan sudah tersusun informasi apa saja yang akan disampaikan dalam surat tawaran pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya sebelum masuk ke yang sebelumnya ada yang tahu tujuan dan fungsi dibuatnya surat tawaran pekerjaan ini enggak? Tujuan mungkin buat apa sih kita buat surat tawaran pekerjaan ini? Cerita Bu, Apa itu Cin? Tujuan dibuatnya surat lamaran pekerjaan ini untuk memperkenalkan diri, terus juga untuk memberikan informasi tentang pengalamannya. Kalau fungsinya ada itu nggak? Tahu fungsinya? Fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Mungkin Anda bisa bantu menjawab. Untuk meyakinkan perusahaan akan dilamar. Untuk meyakinkan perusahaan yang dilamar, yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan teman-teman kalian, ada di sini ada tujuan dan fungsi dari surat tawaran pekerjaan tersebut. Yang pertama itu ada tujuannya itu untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita membuat surat tawaran pekerjaan itu tujuannya agar kita bisa mendapatkan pekerjaan. Dan fungsi dari surat tawaran pekerjaan itu ada untuk memperkenalkan diri kita kepada perusahaan atau instansi yang akan kita tuju. Terus selanjutnya ada itu tuh surat tawaran pekerjaan itu
merupakan bukti minat dan keseriusan kita dalam melamar sebuah jabatan atau sebuah pekerjaan yang kita inginkan. Selanjutnya terakhir itu ada surat tawaran pekerjaan itu merupakan suatu media untuk meyakinkan si penyedia pekerjaan atau perusahaan itu untuk bisa meyakinkan perusahaan itu bahwa kita itu kompeten dalam bidang tersebut atau kita tuh mampu bekerja di bidang tersebut. Oke, ada yang masih kesulitan atau masih belum memahami atau ada yang menanyakan di pelajaran ini? Nggak ada cukup. Oke. Yang selanjutnya ada struktur surat tawaran pekerjaan. Sebenarnya ada yang tahu nggak apa itu struktur atau kalian udah pernah baca belum? Struktur udah baca contoh dari surat tawaran pekerjaan. Ada yang pernah baca? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi sekarang kita mau pelajaran dulu ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Ya, yang pertama itu ada dari atas, ada tanggal, ada penerima, terus pendahuluan, terus perkenalan dari orang yang akan mendaftar. Selanjutnya ada itu ada posisi yang akan dilamar dan lampiran yang nantinya akan selanjutnya itu nanti juga akan ada lampiran yang akan disertakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Itu lampirannya ada daftar riwayat hidup, terus fotokopi ijazah akhir sekolah kalian, mungkin SMA atau S1, lalu ada transkrip nilai, fotokopi KTP dan lain-lain. Nah, ini ada struktur dari surat tawaran pekerjaan. Yang pertama itu ada tempat dan nama surat, itu seperti yang tadi yang di atas ada. Tadi itu ada surat. Nah, bagian strukturnya itu yang pertama ada tempat dan tanggal. Yang pertama itu tempat dan tanggal, yang pada sebelumnya itu ada surat tempat dan tanggal itu Surakarta 13 Oktober 2025. Yang selanjutnya ada alamat tujuan, yaitu alamat tujuan ini biasanya tulis itu untuk si penerima itu. Di sini ada misalnya kepada YTH manajer titik, misal manajer PT apa yang akan kalian daftarkan. Selanjutnya ada salam pembuka, yaitu dengan hormat HRD manajer dari perusahaan yang akan kita tuju. Selanjutnya ada isi surat ini biasanya berisi data diri, pengalaman dan kemampuan pelamar dalam bidang tersebut. Misal kompeten dalam bidang komputer ataupun yang lainnya, itu bisa juga kita akan tuliskan di surat tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada penutup itu biasanya harapan dari si penulis atau pelamar untuk bisa diterima dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada nama dan tanda tangan. Misal itu namanya tadi itu Rina Pratini dan disertakan dengan tanda tangan. Nah, ini yang lampiran dokumen-dokumen penting ini tadi yang seperti
fotokopi ijazah, terus mungkin KTP, transkrip nilai, dan daftar riwayat hidup, dan yang lain-lain. Sebelumnya nah, di sini ada contoh lagi, contoh surat tawaran pekerjaan lain yang belum dianalisis. Nah, di situ tuh ada yang tadi tempat dan tanggal pembuatan surat itu dari Bandung 17 Oktober 2025. Selanjutnya ini ada alamat surat yaitu kepada ITH Manajer Personalia PT Maju Bersama Teknologi Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandung. Ini ada dengan hormat itu salam membuka, dan ini isinya itu ada berdasarkan informasi lowongan, berdasarkan informasi lowongan kerja yang telah saya peroleh dari laman resmi PT Maju Bersama. Terus selanjutnya ada identitas diri. Ada identitas diri, terus nama, tempat, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, dan email. Terus ini terakhir ada penutup, yaitu saya memiliki kemampuan, ini juga termasuk dari informasi dan penutup ya. Selanjutnya ini ada lampiran. Ini yang lampiran tadi ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, portofolio besar, karena dia tadi mendaftar sebagai desain grafis, jadi ada portofolio dari desainnya yang sudah dia pernah buat. Nah, selanjutnya ada format saya, itu tadi bagian dari tanda tangan dan nama. Selanjutnya kalian bisa mengamati dan menganalisis dari surat tawaran pekerjaan tersebut. Untuk nantinya kalian bisa diskusikan bersama teman-teman kalian untuk mencari struktur dan mencari strukturnya. Nanti kalian bisa berkelompok 2 sampai 3 orang ya teman-teman. Mungkin gini aja ya, kan tidak 3 sama 2, jadi kelompoknya satu baris saja biar nanti gampang. Kalian bisa diskusikan tentang struktur dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Nanti kalau sudah, kalian bisa sharing antar kelompok untuk mengetahui apakah yang kalian analisis itu sama atau tidak gitu. Sudah selesai diskusinya? Sudah semua? Setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian boleh sharing dengan kelompok lain apa yang sudah kalian dapatkan. Boleh dengan kelompok yang satunya yang belakang. Oke, setelah tadi kalian sudah belajar banyak sekali ya tentang struktur surat lamaran pekerjaan, dan ada ciri-ciri, ada tujuan, dan yang lain-lain. Ada yang masih nggak apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Saya Bu, itu sepertinya tuh kayak sama berbahasa yang formal, Bu, terus tertata strukturnya sistematis, terus pokoknya informasinya tuh harus jelas. Oke, benar mulai masih ingat ya kalian. Selanjutnya setelah struktur itu setelah ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi juga ada tujuan dan fungsi dari surat tawaran pekerjaan. Yang selanjutnya dari tujuan dan fungsi tadi ada yang memperhatikan, dan ada yang masih ingat nggak apa itu tujuan dan fungsi dari
fungsi, setelah itu juga ada struktur. Itu kalian sudah bisa memahami, kalian juga sudah bisa menganalisis dari strukturnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, karena kalian sudah bisa menganalisis dari struktur surat lamaran pekerjaan, silahkan kalian membuat rancangan surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian membuat rancangan dulu. Kalau misalkan nanti kalian lulus sekolah, kalian mau melamar pekerjaan, kalian bisa menuliskan yang baik. Bisa dipahami? Satu. Oke, untuk menutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini, boleh dipimpin doa dulu. Puji Tuhan teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk saya masing-masing berdoa.